Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kita mau bahas dua kabar yang cukup greget bos. Yang pertama, mengenai laporan-laporan dari media Pakistan yang mengatakan bahwa negara kita, Indonesia kini sedang melirik potensi kerjasama pengembangan jet tempur bersama Pakistan. Jet tempur terbarunya bos. Nah, jet tempur apakah itu? Bagaimanakah beritanya? Setelah ini kita kupas. Dan kabar kedua nanti yang tak kalah greget nih. Jadi menurut hasil survei baru-baru ini, publik Indonesia pun kini menilai ada dua kekuatan besar yang paling cocok digandeng Indonesia sebagai teman dalam menjaga kawasan dan kedaulatan. Dan salah satunya adalah Raski Rusia. Nah lo, lantas bagaimanakah hasil surveinya dan bagaimanakah pernyataannya? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar terkait kunjungan Menhan Safri ke Pakistan pada Selasa 15 Juli 2025 kemarin. Di mana dikabarkan oleh media-media Pakistan berikut, kunjungan ini pun berhubungan dengan tertariknya Indonesia pada jet tempur yang diproduksi dan dikembangkan oleh Pakistan. Nah, jadi admin kutip dari sumber-sumber media asing berikut bos. Kunjungan tersebut pun berfokus pada peningkatan kerjasama pertahanan bilateral, keamanan regional, serta hubungan militer antar kedua negara. Dan siapa sangka, di tengah kabut diplomasi dan manuver geopolitik yang semakin moncer, jet tempur buatan Pakistan, si gesit JF-17 Thunder, kini katanya dilirik pula oleh pihak Indonesia. Nah, jadi di hadapan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Kepala Staf Angkatan Daratnya yaitu Marskal Lapangan Syed Asim Munir, langsung Menhan RI Safri Samsudin pun menyatakan niat tegasnya nih bos. Katanya kami ingin memperkuat kerjasama, khususnya di bidang produksi pertahanan. Dan boom, tak main-main, kabarnya nama besar JF-17 Thunder langsung masuk ke atas meja pembahasan. Bahkan para pengamat pertahanan kini meyakini bahwa Indonesia tengah mengevaluasi jet tempur JF-17 Thunder buatan Pakistan untuk memperkuat armada udara generasi berikutnya di Indonesia. Bahkan sumber yang memahami isu ini mengungkapkan bahwa Jakarta kini tengah menjajaki opsi untuk mendiversifikasi pengadaan alutsistanya dengan JF-17 yang dinilai sebagai solusi yang terjangkau dan memiliki kapabilitas memadai bos. Nah, lantas bagaimanakah menurut media Pakistan ini? Mengapa Indonesia tertarik dengan JF-17 Thunder? Oke, jadi pertama-tama disebutkan karena harga bro. Jadi harga jet ini cuma sekitar 25 juta dolar per unit. Jauh lebih bersahabat dibanding jet-jet barat yang bisa bikin kantong jebol. Beli Rafale memang oke, tapi coba bayangkan dengan harga satu Rafale, ini katanya bisa dapat 2 atau bahkan 3 JF-17 Thunder, alias bisa buat kita bikin skadron hemat nasional. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa kapabilitasnya untuk JF-17 Thunder baru ini pun gak main-main bos. Jadi jet tempur ini sudah menggunakan radar AISA modern, mampu menggotong rudal beyond visual range atau dapat menembak musuh sebelum kelihatan, avioniknya menggunakan generasi 4,5 dan menggunakan sistem peperangan elektronik canggih. Jadi ibarat kata murah bukan berarti murahan bos. Bahkan katanya nggak cuma pengen beli, Indonesia juga lagi melirik kemungkinan produksi bersama. Jadi bukan cuma beli barangnya, tapi juga dapat ilmunya, alias Indonesia mengincar transfer teknologi coy. Dan perlu kalian ketahui bahwa sejak 2018 silam, Indonesia Pakistan udah punya MOU di sektor pertahanan nih. Dan jet tempur JF-17 ini pun termasuk dalam potensi kerjasama industri. Jadi ibarat kata udah tinggal gas aja nih bos, tergantung lagi kedua belah pihak. Oke, lanjut atau nanti-nanti dulu ya kan? Selain itu dikatakan juga bahwa Indonesia kini memang tetap komit membeli dari berbagai sumber. Rafale dari Perancis, proyek Kaan bareng Turki, kemudian keterlibatan di KF-21 Korea Selatan juga tetap digas. Tapi katanya lagi JF-17 ini pun bisa jadi solusi tengah bos. Solusi yang murah, handal dan bisa diproduksi lokal.
Dan di lain sisi, Pakistan pun juga udah pede nih. Pasalnya jet ini pun udah diekspor ke Nigeria, Myanmar, Irak, dan Azerbaijan. Jadi kalau Indonesia jadi beli, makin kuat brandingnya ya kan? Dan jangan lupa hubungan Indonesia-Pakistan juga makin akrab lewat latihan militer bareng, pelatihan personel, dan kerjasama regional. Jadi ibarat kata, JF-17 standar ini bisa jadi bukan hanya sekedar jet tempur, tapi simbol kerjasama strategis dua negara muslim besar, yaitu Indonesia dan Pakistan. Nah, pertanyaannya nih bos, akankah sang Thunder ini segera mendarat di langit Nusantara? Kita tunggu manuver selanjutnya bosku. Nah, lanjut yang kedua kita bahas kabar terkait survei dari publik yang dilakukan di 5 kota besar, yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar dengan metode simple random sampling terhadap 321 responden berusia 17 sampai 60 tahun bos. Dengan margin of error survei berada di angka lebih kurang 5,4%. Dan menurut hasil survei, baru-baru ini publik menilai bahwa ASEAN dan Rusia merupakan dua kekuatan global yang bisa digandeng Indonesia. Nah, jadi admin kutip dari kompas.com, baru-baru ini lewat hasil survei rakyat Indonesia telah berbicara bos, dan suara mereka jelas, Indonesia butuh sekutu tapi bukan sembarang sekutu. Jadi dalam survei terbaru dari ISDS dan Litbang Kompas, publik Indonesia menilai bahwa ASEAN dan Rusia merupakan mitra strategis paling pas untuk diajak bersekutu menjaga stabilitas kawasan dan kedaulatan kita. Nah lo, ini cukup greget nih bos. Bahkan menurut hasil survei, Rusia kini menempati posisi kedua sebagai negara yang dianggap layak digandeng Indonesia, menggeser Amerika, China hingga Jepang. Jadi pada survei tersebut dalam angka, ASEAN dipilih oleh 41,4% responden, disusul Rusia 19,6%, dan baru kemudian Amerika dengan 17,4%. Sementara Tiongkok cuma 11,9% dan Jepang makin nyempil di 9,2%. Kemudian terakhir Korea Selatan, maaf, kalian cuma dapat 3,8%. Padahal drakor kalian paling laku di Indonesia ya kan? Bahkan tak main-main bos. Dari hasil survei, lebih dari 76% responden menilai Tiongkok sebagai ancaman utama di Laut Cina Selatan, sementara Amerika dianggap ancaman di bidang politik dan ekonomi. Nah, jadi kini ya memang realitasnya seperti itu bos. Selain menjadi teman, masing-masing negara asing ini pun punya potensi untuk menjadi lawan di bidang masing-masing. Dan publik kita memang mulai sadar nih bahwa realitas teman makan teman itu memang benar-benar adanya bos. Dan juga menariknya kini, mayoritas masyarakat kita ingin Indonesia membentuk aliansi pertahanan dengan negara ASEAN. Jadi nggak cukup hanya latihan bareng, tapi harus ada ikatan resmi untuk saling membela. Ibarat jalinan cinta, tapi versi militernya bos. Jadi intinya ya, Indonesia memang harus mencari kawan, tapi kawan yang siap bertarung di garis depan, bukan sekedar mitra dagang, tapi partner yang siap mendampingi kita menjaga kedaulatan dari Sabang sampai Merauke dan sampai ke ujung Laut Natuna. Karena bagi Indonesia, kedaulatan itu bukan hadiah, bukan giveaway bos, tapi itu adalah hasil perjuangan. Oleh karenanya, memang kedaulatan kini harus benar-benar dijaga, dipertahankan, dan kalau perlu, dipertarungkan. Merdeka, merdeka, merdeka.